Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga anak-anakku sekalian bisa melihat video keterkaitan dengan masa orientasi pramuka. Salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sekalian selaku umatnya sampai akhir zaman. Anak-anakku, siswa baru SMA Negeri 1 Kota Serang yang Bapak banggakan, sekali lagi pada kesempatan kali ini Bapak mengucapkan selamat atas diterimanya kalian di SMA Negeri 1 Kota Serang. Kalian bergabung dengan warga SMA 1 Serang secara umum dan khususnya warga pramuka. Kita tahu bahwa ketentuan daripada pemerintah, pramuka menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh siswa. Menjadi catatan penting kenapa pemerintah mengambil sikap dan langkah tersebut. Ini karena semata-mata pramuka mempunyai peranan dan fungsi di dalam kaitan dengan pembentukan karakter. Jadi kita ketahui bahwa di dalam kepramukaan ada kegiatan-kegiatan yang nantinya akan membangun kreativitas, membangun kemandirian, membangun kepribadian, membangun sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, sesuai dengan tahapan daripada status kalian di dalam pramuka itu sendiri. Jadi di dalam masa orientasi pramuka ini kembali memang kita laksanakan dalam suasana protokoler COVID-19 sesuai dengan edaran daripada Pak Gubernur. Walaupun pada akhirnya sangat sulit sekali lagi bagi kalian untuk bisa mengapresiasi secara langsung dari apa-apa yang mungkin dalam tahun-tahun yang lalu bisa ditampilkan, show-kan di dalam pertemuan di mana untuk pramuka ada waktu yang secara khusus disediakan di dalam rangka masa orientasi pramuka ini. Jadi dalam hal inilah maka memang boleh dibilang pramuka memperoleh tempat tersendiri di dalam kaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Walaupun nanti di dalam prakteknya bagaimana sehingga aktivitas itu bisa terlaksana di dalam kaitan dengan status kalian sebagai anggota pramuka. Ada momen-momen di mana kegiatan itu bersifat massal, artinya kalian nanti dikumpulkan seluruh siswa kelas 10 yang baru, untuk disitulah kemudian kalian diberikan materi-materi tentang kepramukaan. Itu nanti akan diatur jadwalnya. Kalau dalam keadaan normal itu biasanya hari Jumat, setelah salat Jumat ada aktivitas di dalam kaitan dengan pemberian materi kepramukaan. Kemudian di dalam hal bahwa di samping sebagai anggota pramuka secara umum, memang ambalan yang ada di SMA 1 juga secara khusus nantinya dari kalian itu semua juga bisa melakukan pendaftaran untuk bergabung dengan ekstrakurikuler pramuka. Dalam pengertian secara khusus ini aktivitas kalian benar-benar dituntut di dalam mengembangkan kepramukaan di SMA 1 Kota Serang, bahwa kalian nanti akan mengikuti tahapan-tahapan di dalam kaitan dengan pelantikan kalian setelah mungkin di level SD kalian sebagai istilahnya dalam pramuka itu siaga, kemudian di level SMP adalah penggalang dan di level SMA kalian akan memperoleh status sebagai penegak. Jadi untuk mencapai status tersebut memang
kalian-kalian yang mungkin dari SD-nya, SMP-nya, kemudian SMA-nya secara khusus menunjukkan aktivitas di dalam keanggotaan pramuka, ya bertindak sebagai pengurus atau juga sebagai anggota tetap, ya, maka kalian mungkin bisa bergabung dengan Pramunsa atau Pramuka SMA Negeri 1 Kota Serang. Jadi pada kesempatan kali ini bahwa Bapak selaku anggota daripada majelis gugus depan, ya, majelis bimbingan gugus, ya, Mabigus, di samping Pak Kepala Sekolah, yang pada kesempatan kali ini ya sungguh bahwa beliau tidak bisa memberikan kata sambutannya karena dalam kondisi yang tidak sehat, maka beliau memberikan tugas kewenangannya kepada Bapak untuk memberikan sepatah dua patah kata di dalam kaitan dengan masa orientasi kepramukaan. Jadi melalui kata-kata sambutan ini maka Bapak sampaikan masa orientasi pramuka secara resmi dinyatakan dibuka. Untuk selanjutnya kalian nanti bisa melihat, ya, atau juga nantinya mendaftarkan diri di dalam kaitan dengan organisasi pramuka secara khusus. Kalaupun secara umum sebenarnya kalian sudah otomatis menjadi bagian daripada keanggotaan Pramunsa atau Pramuka SMA Negeri 1 Kota Serang. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, mudah-mudahan di antara kalian ada yang berminat dan tertarik untuk menjadi anggota secara khusus, karena sekali lagi secara umum kalian adalah anggota daripada Pramuka SMA Negeri 1 Kota Serang, tapi secara khusus ya ada tuntutan-tuntutan di mana aktivitas kalian, kehadiran kalian, ya, kemudian juga keanggotaan kalian di dalam organisasi, apakah sebagai ketua, sebagai wakil, ya, sebagai bendahara dan lain sebagainya, itu menjadi bagian daripada tuntutan-tuntutan jika kalian mau bergabung secara khusus dengan Pramuka SMA Negeri 1 Kota Serang. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Salam Pramuka. Terima kasih. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashabi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kamabigus SMA Negeri 1 Kota Serang, yang saya hormati Kagudep beserta para pembina lainnya, yang saya hormati pula kakak-kakak pengurus dan panitia MOP tahun 2020, dan yang saya banggakan para peserta MOP tahun 2020. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini ya saya Muhammad Fauji, yang sering panggil Fauji, diberi kesempatan untuk memberikan sedikit ilmu kepada teman-teman penerus bangsa dari kakak-kakak pramuka SMA Negeri 1 Kota Serang. Ya, baik, sebelum kita mulai agenda ini, ya, alangkah baiknya kita coba tes semangat dulu. Nanti teman-teman boleh praktekkan di rumah. Ya, saya mencontohkan, teman-teman praktekkan di rumah biar semangat, ya, biar kita walaupun secara online, walaupun kita tidak bertemu langsung, tapi kita tetap bersemangat. Baik, saya akan mencontohkan, teman-teman boleh perhatikan nanti mempraktekannya. Ya, ini namanya tepuk sehat. Ya. Saya sehat, hidup kuat, bersemangat. Hore, saya sehat, hidup kuat, bersemangat. Hore, saya sehat, saya hidup, saya sehat, saya kuat. Saya sehat, hidup kuat, bersemangat. Hore. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman boleh praktekkan di rumah. Ya, baik, sebelum kita lanjut ke materi, saya sedikit ingin memaparkan bahwasanya kakak panitia di sini ingin sekali meminta masukan atau solusi bagaimana peran pramuka penegak di masa pandemi ini. Saya akan coba bahas ya dalam 3 poin. Ya, dalam 3 poin nanti kita akan bahas satu-satu, dan 3 poin ini kita mengambil dari Tribina Gerakan Pramuka, yaitu Bina Satuan, Bina Masyarakat, ya, kemudian juga Bina Diri, ya, tapi akan dibahas nanti dari Bina Diri dulu, ya, Bina Diri dulu, nanti kemudian Bina Masyarakat, baru Bina Satuan.
Baik, kita mulai ke materi yang pertama. Poin yang pertama, peran pramuka penegak dalam masa COVID-19, yaitu kita harus menjadi contoh, ya, menjadi contoh, menjadi tauladan untuk semua masyarakat yang ada sekitar kita. Ya, bahwasanya kita mematuhi aturan pemerintah dan kita benar-benar menjadi sosok, ya, gerakan pramuka menjadi garda terdepan dalam membasmi penyakit pandemi ini. Seperti itu, ya. Simple, hanya memberikan contoh. Ya, teman-teman boleh posting bahwasanya teman memakai masker, teman-teman tetap diam di rumah, melaksanakan aktivitas di rumah, ya, seperti itu. Dan teman-teman boleh posting bagaimana caranya mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu poin 1, masih mudah, ya. Kita lanjut ke poin yang kedua. Nah, poin kedua ini sudah lumayan, ya, tapi tetap posisinya kita masih diam di rumah, yaitu mensosialisasikan bahwasannya tentang bahaya penyakit COVID-19 ini, ya. Bagaimana bahayanya, dampaknya seperti apa, itu teman-teman harus bisa sosialisasikan. Kemudian juga tidak hanya bahayanya saja, tapi teman-teman juga sebagai garda terdepan dalam gerakan pramuka, dalam hal ini pemuda, ya, yang masih duduk di bangku SMA, harus bisa juga bagaimana cara mencegah, bagaimana cara mengatasi COVID-19 ini. Jadi teman-teman boleh sosialisasikan itu semua melalui media yang sudah tersedia saat ini. Ya, teman-teman semua tahulah, ya, saat ini kita sudah hampir rata-rata punya gadget, ya, punya handphone masing-masing. Jadi rasanya tepat sekali kalau teman-teman sosialisasikan tentang bahayanya, cara mengatasinya seperti apa lewat media sosial. Jadi gerakan pramuka harus bisa tampil beda, harus jadi garda terdepan dalam memberitahu kepada masyarakat awam tentang COVID-19 ini, ya. Itu yang poin 2. Ada lagi tambahan poin 2, Kak. Tadi poin 2 masih diam di rumah. Bagaimana kalau misalkan poin kedua ini kita boleh terjun ke lapangan? Ada yang greget, ada yang pengen, Kak, boleh nggak sih, Kak, kita turun langsung terjun ke lapangan buat bantu masyarakat, buat bantu menyadarkan masyarakat, buat bantu masyarakat dalam mengatasi ini? Boleh, Kak, ya, boleh saja, tapi tidak harus langsung bertemu dengan orang yang positif, ya, corona, ya. Jadi teman-teman terjun langsung ke lapangan, tapi teman-teman tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita bahas. Yang pertama adalah teman-teman boleh mengumpulkan donasi, ya. Donasi ini boleh teman-teman ke lapangan atau teman-teman boleh media sosial. Donasi mengumpulkan untuk keperluan dari tenaga medis ataupun masyarakat yang sekiranya memerlukan, yang kena dampak, yang di PHK, yang aktivitasnya tiba-tiba mendadak, ya, tidak ada karena efek dari COVID-19 ini. Itu teman-teman bisa lakukan dengan donasi. Nanti donasi yang terkumpul, teman-teman boleh membeli APD, alat pelindung diri atau masker dan yang lainnya. Bisa untuk tenaga kesehatan, bisa untuk masyarakat yang membutuhkan, atau perkantoran, lembaga-lembaga lain yang sedang membutuhkan, ya, seperti itu. Kemudian juga teman-teman bisa langsung terjun ke lapangan lagi, ya, dengan cara di sini membagikan masker, ya. Teman-teman boleh pergi ke satu masjid, hanya perwakilan, ya, ke masjid untuk membagikan masker langsung di sana atau menyimpan masker. Jadi nanti warga atau masyarakat yang ingin sholat disediakan masker gratis, bisa seperti itu, ya. Atau yang lainnya juga masih banyak kegiatan yang lainnya, itu hanya contoh. Jadi teman-teman boleh nanti cari lagi kegiatan-kegiatan yang boleh terjun di lapangan, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap sebagai kita anak pemuda, ya, anak remaja, kita punya batasan dalam membantu masalah ini. Ya, kita bukan tenaga kesehatan, kita juga bukan aparat yang terjun langsung di sana. Jadi kita hanya sebatas kemampuan kita saja. Yaitu untuk poin kedua. Ya, baik. Terus, Kak, kalau misalkan terjun ke lapangan selain bagi masker atau pembagian APD, bisa yang lainnya lagi nggak? Oh, bisa banget, ya. Rata-rata akhir hari ini banyak sekali yang memang ter-PHK, ya, orang tuanya, jadi banyak pengangguran, ya, banyak yang membutuhkan atau banyak kerjaan yang kena dampak dari COVID-19. Nah, teman-teman bisa donasi yang terkumpul tadi, teman-teman bisa kumpulkan dan bagikan untuk membeli, ya, bantuan sosial yang lainnya berupa beras atau bahan pokok yang lainnya, makanan atau yang lainnya yang berupa bahan pokok aja, bahan pokok makanan yang membantu mereka untuk, ya, minimal bisa makan lah, ya, seperti itu.
dan boleh nanti sasarannya adalah masyarakat yang tidak mampu atau yang orang tuanya pekerjaannya terganggu ya akibat COVID-19 ini. Nah, itu teman-teman bisa seperti itu. Nah, contoh ini semua adalah salah satu teman-teman menjalin atau mencontohkan solidaritas antar sesama. Jadi pramuka dalam garda terdepan bisa memberi contoh tentang solidaritas ini ke semua orang. Ya, baik, itu untuk yang poin 2. Ya, poin selanjutnya yaitu poin ketiga. Contoh, kita ambil contoh adalah bagaimana cara menangani COVID-19 ini di lingkungan sekitar kita. Boleh ambil tema itu. Atau kan misalkan ambil tema lagi peran pramuka dalam COVID-19 ini, seminar, nggak apa-apa, diskusi. Nanti teman-teman boleh diskusikan itu. Ya, hanya ruang lingkup anak-anak pramuka SMA Negeri 1 Kota Serang. Kak, boleh nggak kita ngundang yang luar? Boleh banget ya, tapi fokuskan saja untuk ambalan kita dulu ya. Nanti kalau ambalan kita sudah melaksanakan itu udah sukses, teman-teman boleh membuat seminar dalam skala luas ya, mengundang dari kakak-kakak penegak di luar ya. Selanjutnya adalah tentang diskusi SKU ya, atau Kak, gimana caranya biar kita bisa SKU-nya keisi tapi tanpa bertemu langsung ya. Nah, ini agak sulit nih, rata-rata teman-teman penegak akhir hari ini belum mengadakan pelantikan atau pengujian SKU pun belum ya, rata-rata ya, walaupun tidak semua, walaupun ada beberapa sekolah, ada beberapa ambalan yang sudah melaksanakan itu ya, tapi yang lainnya ya rata-rata bingung ya. Bingungnya karena tidak bertemu langsung, padahal ya untuk pengisian poin SKU bisa online juga ya. Contohnya apa, Kak? Baik, kita contoh ambil poin ya. Poin yang satu yaitu poin tentang tali temali ya, atau membuat pioneering. Ya, tali temali ini teman-teman nanti bisa praktekkan ya. Contoh misalnya teman-teman ambil bahannya tali ya, kalian praktekkan simpul dulu ya di video. Boleh nanti di video dengan keluarga atau dengan adik, kakak atau dengan teman yang lainnya, boleh di video ya. Teman-teman praktekkan bagaimana cara membuat simpul pangkal ya. Contoh misalkan saya adalah nama Muhammad Fauji, saya akan coba mencontohkan bagaimana cara membuat simpul pangkal. Nah, dicontohkan di situ sambil di video dicontohkan tuh, seperti ini masuk, nah diikat. Nah, itu pun teman-teman udah sedikit ya membuat ya suatu materi tentang poin SKU tersebut. Nanti penilaiannya diserahkan oleh kakak pembina ya. Atau membuat pioneering ya, membuat tiang bendera, menjambung 2 tongkat ya menjadi 1 tongkat panjang untuk biasanya digunakan untuk tiang bendera. Boleh teman-teman praktekkan, nanti ada yang video. Nah, video atau fotonya nanti boleh di-share ke grup ambalannya, nanti dinilai oleh pembina atau dinilai nanti oleh kakak-kakak yang lainnya ya. Contoh yang keduanya di poin yang lain, kita ambil poin yang lain ya, yaitu poin dalam pembuatan teknologi tepat guna atau membuat hastakarya ya. Teman-teman membuat hastakarya atau teknologi tepat guna ya, itu teman-teman bisa siapkan bahannya ya. Teman-teman boleh searching di Google kalau untuk hastakarya, teman-teman temanya mau apa, nanti boleh kumpulkan bahannya, alatnya, nanti teman-teman praktekkan. Boleh di video, boleh. Kalau misalkan hanya cukup bukti di foto juga tidak apa-apa, tergantung kesepakatan dari teman-teman. Nanti foto atau videonya boleh dikirim ya, boleh dikirim ke kakak panitianya ya, atau juga boleh dikirim langsung ke pembinanya, nanti dinilai oleh pembinanya. Kalau udah lulus boleh tanda tangan. Yang terakhir contohnya ya, ini ya, contoh yang terakhir adalah membuat kegiatan ya, ada mengelola kegiatan dan berkemah selama 3 hari 2 malam. Ini poinnya bisa digabung ya, dijadikan penugasan, yaitu membuat proposal. Kemudian teman-teman juga bisa mengolah acaranya dengan membuat susunan acara seperti itu. Nanti proposal atau susunan acaranya boleh jadikan file ya, boleh nanti filenya dikirim ke pembina atau ke kakak-kakaknya ya. Seperti itu ya, sedikit ya materi dari saya. Kalau misalkan ada yang kurang segala macam ya, saya yakin teman-teman mudah-mudahan tidak puas. Jadi kita masih bisa bersilaturahmi kembali di lain waktu. Yang mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, cepat usai, kita bisa berkumpul kembali, bisa bersua kembali, bisa bergembira kembali seperti itu, dan kita bisa bertemu lagi melaksanakan semua kegiatan kita yang ada. Ya, dari saya sekian. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.